Alhamdulillah, petualangan di Thailand berakhir sukses. Kamis 8 Mei 2014 jam 13.23, aku dan istriku kembali lagi meninggalkan hotel untuk menyusuri jalan-jalan di mana penduduk Thailand berkumpul. Salah satu tempat yang kami datangi adalah Bank Syariah Islam Thailand. Awalnya kami tak sengaja menemukan kantor Bank Syariah Islam ini. Kami berjalan sesuka hati saja. Namun di antara bangunan yang kami amati adalah gedung Bank Islam Thailand ini. Letaknya bersebelahan dengan stasiun kereta api Hat Yai, cuma dipisah oleh jalan raya. Aku dan istriku segera memasuki Bank Islam ini. Assalamualaikum, sapa kami berdua. Waalaikumsalam, jawab hampir semua karyawan dan karyawati Bank Syariah ini. Apakah di antara semua yang ada di sini bisa berbahasa Indonesia? Tanyaku kepada mereka. Tak ada yang menjawab, mereka cuma saling pandang keheranan atas kedatangan kami yang tiba-tiba. Can you speak English? Ulangku untuk yang kedua kali. Namun tak ada satupun karyawan yang menjawab pertanyaanku ini. Aduh, aku harus bicara apa lagi? Oke, Ismi Hasan, min Indonesia. Wahazihi Jauzi ismuha Nuzula. Ana as'alu ilaika wa ilaiki. Man ismuka wa man ismuki? Juga tak mendapat jawaban. Akhirnya aku dan istriku mendekati 3 orang muslimah yang duduknya tidak berjauhan. Lalu aku menunjuk diriku, Hasan, dan kutunjuk istriku, Nuzulah. Lalu aku menunjuk salah satu di antara mereka, your name? Seorang gadis berjilbab yang aku tunjuk menjawab, Kuan sudah. Lalu aku menunjuk gadis di sebelahnya yang juga berjilbab, your name? Gadis itu pun menjawab, Kanjira. Dan aku menunjuk gadis yang satunya lagi, and your name? Gadis yang ketiga pun menjawab, Hataipat. Akhirnya ketika gadis itu saling berpelukan dengan istriku, aku pun meminta mereka berempat untuk berfoto bersama. Selesai berbicara, bahasa campuran dengan para karyawan dan karyawati Bank Syariah Islam of Thailand ini, kami pun memohon diri. Tak lupa kami titipkan pula buku petualangan menebarkan di negeri jiran kepada mereka. Keluar dari Bank Islam, aku menuju stasiun kereta api Hat Yai yang nampaknya cukup ramai. Sementara di pagar pembatas stasiun itu berjajar angkutan kota yang antri menunggu penumpang. Saat mereka lagi santai menunggu penumpang itu, aku dan istriku memanfaatkan kesempatan itu untuk sekedar berfoto dengan mereka semua. Di antara mereka ada yang bernama Bang Keo, Bang Los, Bang Sin, dan Bang Bon. Seperti itulah mereka biasa dipanggil. Baik stasiun kereta maupun Bank Islam of Thailand sama-sama beralamat di Jalan Ratakan Hat Yai. Dari Jalan Ratakan, kami terus berjalan lagi ke arah yang berlawanan. Di salah satu jalan kami menemukan sebuah gedung Universitas Hat Yai. Di sana kami berjumpa dengan 3 orang mahasiswi yang baru saja keluar dari pintu gerbang. Kami pun menyapanya dengan bahasa Inggris. Alhamdulillah mereka mengerti. Aku memperkenalkan diri, begitu juga dengan istriku. Mereka pun memperkenalkan diri mereka. Ketiga gadis Thailand itu bernama Epen, Mai, dan Miu. Setelah berfoto, mereka pun segera meluncur dengan 2 mobil mewah mereka. Hari menjelang maghrib, kami pun bersiap-siap menuju tempat kami menginap untuk sholat, makan, dan istirahat malam terakhir di Thailand. Ba'da salat maghrib dan isya yang dijamak takdim, aku dan istriku kembali meninggalkan hotel tempat kami menginap untuk menikmati malam terakhir di negeri Gajah Putih ini. Peristiwa tadi pagi saat diinterogasi polisi tak membuat kami mengurungkan niat kami untuk tetap menikmati suasana malam dan saat-saat terakhir di Hat Yai, Songkhla, Thailand ini. Seluruh jalan yang kami telusuri malam Jumat ini tidak seramai malam lainnya. Namun begitu kami terus saja berjalan menyusuri jalan-jalan raya yang di trotoarnya diisi oleh pedagang yang berjualan bila malam hari tiba. Salah satu pedagang itu bernama Ibu Cupalah. Wanita berusia sekitar 50-an tahun ini berjualan kue keding plo. Kue keding plo sejenis kue serabi, tapi teksturnya lebih padat, rasanya manis dan gurih. Aku menikmati kue itu bersama istriku di perempatan sebuah jalan yang cukup ramai, dan kami duduk di bangku taman jalan yang kosong. Tengah asik kami mencicipi keding plo, tiba-tiba seorang lelaki dengan mengendarai sepeda motor menawarkan jasa untuk mengantar kami ke suatu tempat.
tapi kami menolak dengan alasan kami cuma mau berjalan-jalan saja. Aku mengajak lelaki itu untuk mencicipi kue yang sedang kami santap. Lelaki itu mendekat. Aku tanya siapa namanya. Lelaki itu mengaku bernama Abdul Rauf, orang Thailand yang pernah belajar di pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Itu menurut pengakuannya. Aku hanya mendengarkan saja ucapannya. Ia fasih berbahasa Indonesia. Tak berapa lama ia pun pamit. Kejadian ini cukup unik, tapi aku dan istriku tak begitu ambil peduli. 2 malam berturut-turut kemarin, yaitu malam Rabu dan malam Kamis, tak ada tukang ojek yang menghampiri kami. Baru malam ini. Dan mengapa juga tukang ojek itu bercerita banyak tentang dirinya dan pengalamannya menuntut ilmu di pesantren Tebu Ireng kepada kami yang sama sekali tidak dikenalnya. Meskipun begitu, aku dan istriku tetap melayaninya untuk sekedar mendengarkan ceritanya. Kalau cerita Abdul Rauf itu benar, maka tidak heran rupanya sejak lama orang-orang Thailand yang beragama Islam banyak yang menyekolahkan anak-anaknya ke Indonesia. Kemungkinan itu bisa saja terjadi, apalagi saat kami baru masuk ke negeri ini dan tiba di Hat Yai Intertop Tour. Ibu sang pemilik perusahaan travel dan money changer yang biasa dipanggil Mama Kamaria bercerita kepada istriku, kalau istilah sekarang curhat. Bayangkan, kami baru berada di Thailand, belum sampai 1 jam, istriku sudah jadi tempat curhat seorang ibu. Perlu diketahui, Mama Komaria ini asli penduduk Hat Yai. Ia bercerita bahwa suaminya hilang ketika menjalankan ibadah haji dan tidak kembali sampai saat ini. Kami cukup prihatin mendengar ceritanya. Kami pun dibawanya ke bagian dalam rumahnya dan diperlihatkan foto suaminya. Anak-anak kalau diminta pergi mengaji, baca Al-Quran susah. Di sini ada tempat untuk anak-anak mengaji dan baca Al-Quran, tapi tak mau. Hidup ini sementara, harus ingat mati, ucap Mama Komaria kepada kami dan juga beberapa anaknya yang sedang bekerja melayani para tamu dan turis yang baru tiba di tempat travel ini. Kami mendengarkan keluhannya seperti 2 orang anak yang tengah mendengarkan curhatan seorang ibu. Mengingat usianya yang cukup lanjut, pantaslah bila Mama Komaria juga kami anggap sebagai ibu. Paling tidak kalau suatu saat kami ke negeri ini lagi, kami sempatkan untuk singgah barang sejenak di rumah Mama Komaria ini. Mama menyebutkan nama 3 orang anaknya yang kesemuanya sudah menikah. Mereka adalah Rohani, Ase, dan Nuriza. Di Hat Yai ini memang banyak orang per orang yang kami wawancarai dan berinteraksi langsung dengan penduduknya. Di antara mereka yang berhasil kami catat adalah pertemuan kami dengan Ibu Mai, seorang wanita separuh baya yang bekerja sebagai penjahit pakaian wanita. Kami menemuinya ketika ia berada di tempat kerjanya yang dimilikinya sendiri, jadi kami cukup nyaman berbincang dengannya. Selain itu ada Ibu Pui yang sedang menjaga anak-anaknya yang masih kecil. Ibu Pui tengah berada di pinggir jalan mengasuh ketiga anaknya yang sedang bermain di atas sebuah sepeda motor becak yang sedang terparkir. Ada juga Ibu Poi yang memiliki warung makanan kecil sekaligus sebelahnya bengkel sepeda motor. Bengkel sepeda motor itu yang mengelola suaminya dan 1 orang montir yang dipekerjakannya. Kami juga bertemu biksu namanya Fuso. Kami bertemu di tengah jalan dan aku menyapanya sambil meminta kesediaannya untuk berfoto bersama. Istriku juga mencoba menjadi tukang kue cara bikang dengan mencoba menaiki sepeda yang sudah didesain berikut tempat memasak kue lengkap dengan aksesorinya. Nama ibu penjual kue itu Mali. Aku pun sempat mengambil gambar Ibu Mali dengan istriku di samping sepeda antiknya itu. Selain mereka, kami juga mewawancarai Abang Jack, salah seorang anak muda Thailand saat kami berteduh menunggu berhentinya hujan yang tiba-tiba turun mengguyur kota Hat Yai. Ada juga Abang Bon yang membantu kami mengambil gambar bersama para sopir angkot di Jalan Ratakan. Istriku juga menemui dan berdialog dengan seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Sang ibu bernama Tuk dan anaknya bernama Ahuk. Bahkan salah seorang sopir angkot yang bernama Abang Krun memberikan nomor HP-nya kepada kami. Selain itu ada juga Ibu Papan, salah seorang rumboy hotel, dan Ibu Nui sebagai PR-nya Indra Hotel. Dan tak ketinggalan ada Muhammad Ali, pedagang roti canai Melayu yang tempat usahanya persis bersebelahan dengan kantor travel Hat Yai Intertop yang berada di Jalan Nipa Tutit 150. Jangan tanya bagaimana kami bisa berkomunikasi dengan mereka semua. Tidak terlalu sulit. Inti dari semua bahasa adalah ketulusan hati.
Bila kita melakukan semua itu dengan sepenuh hati dan tulus tanpa ada niatan yang tak baik, insya Allah semua akan dipermudahnya. Realitas yang kami berdua lakukan adalah dengan menggunakan semua bahasa alias bahasa Tarsan. Ada bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Inggris, beberapa kata bahasa Thailand yang sejak dalam pesawat sudah kami catat, dan tentu saja bahasa tubuh dan bahasa hati nurani. Hal ini juga yang memberikan pelajaran bagi kami bahwa kemanapun kami pergi, kami tak akan tersesat atau terlunta-lunta hanya karena ketidakmengertian sebuah bahasa. Hal ini juga memacu kami untuk mau belajar bahasa internasional, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena menurut kami dua bahasa itu sangat penting apabila kita berada di negeri orang. Secara keseluruhan, petualangan kami kali ini memang lebih berwarna dan sedikit lebih mendebarkan, karena kami memasuki negara yang sedang dalam konflik internal. Tapi kami bersyukur kepada Allah, dengan perlindungannya kami bisa melewati semua itu dengan baik. Alhamdulillah.